Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Melalui pujian penyembahan kami buat jemaat-Mu yang di rumah-rumah, maupun kami yang ada di gereja, dengan para hamba-hamba-Mu, para pemimpin, para pelayan Tuhan yang melayani jemaat. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau genapi firman-Mu, bahwa ibadah itu mengandung janji. Janji untuk hari ini dan untuk yang akan datang. Untuk hari ini biarlah Engkau genapi seluruh kebenaran firman-Mu. Kalau ada orang yang sakit dengan iman, berdoa, berharap kepada Tuhan, menghadap Tuhan, biar mendapatkan kesembuhan. Orang yang lemah dapat kekuatan. Orang yang sedih dapat penghiburan. Orang yang sedang ketakutan, kecemasan, mereka dapat kekuatan yang daripada Tuhan. Berkata-katalah kepada kami. Kami siap untuk membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu, mempercayai firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Mungkin ada yang di ruang tamu, ya, mungkin ada di kamar, ya, bersama dengan keluarga. Selamat hari Minggu, ya, kiranya Bapak Ibu hari ini diberkati oleh Tuhan. Saya akan khotbah menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan judul Kenalilah Yesus Tuhanmu. Kenapa kok saya berkhotbah ini? Karena memang beberapa hari ini, ya, saya berdoa, saya mencari wajah Tuhan, minta kehendak Tuhan. Setelah saya berkhotbah beberapa minggu ini kepada saudara tentang bagaimana menjadi Kristen militan, bagaimana menjadi tanda orang beriman. Dan hari ini ibadah perjamuan kudus, saya digerakkan Tuhan melalui doa, diingatkan beberapa firman, sehingga itu yang akan saya sampaikan. Kenalilah Yesus Tuhanmu. Kalau saudara nanti mengikuti khotbah ini dengan baik, saya mau pastikan hatimu pasti damai. Saya mau pastikan engkau akan lebih optimis menjalani hidup ini. Saya mau pastikan ketika saudara mengikuti khotbah saya ini dengan sungguh-sungguh, saudara akan menjadi pribadi yang berpengharapan dan lebih percaya diri. Lukas pasal 9 ayat 20, Yesus bertanya kepada mereka. Ya, sesudah Yesus melakukan kegiatan salah satunya memberi mujizat, ya. 5 roti 2 ikan untuk sekian ribu orang. Akhirnya Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Dan salah satu pembicaraan itu dalam bentuk pertanyaan, saudara. Dan mungkin ini juga dalam bentuk pertanyaan buat saudara. Menurut kamu, siapakah aku ini? Tumben ya. Sebenarnya Yesus gak usah memperkenalkan diri dan gak usah tanda kutip bertanya kepada mereka. Mereka tahu siapa namanya, ya, siapa pribadinya. Gak mungkin kalau orang gak tahu mau mengikut saudara. Ya, tapi untuk beberapa jam, beberapa minggu, beberapa bulan, atau mungkin tahun, Yesus mencoba untuk menegaskan kembali. Dia bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Lalu Petrus menjawab, jadi kalau bertanya kepada mereka, kepada para murid, di atas menceritakan ada yang menyebut, engkau Elia, engkau Yohanes, engkau adalah beberapa nabi yang sudah ada, yang terdahulu. Tapi pada akhirnya dia tegaskan, menurut kamu siapa aku? Petrus menjawab, Mesias dari Allah. Kata Mesias itu artinya Kristus yang diurapi dari Allah.
Nah, mungkin pertanyaan ini masih sangat relevan, saudara. Coba beberapa detik ya, saudara tanya kepada orang di sebelah kiri kananmu, siapapun itu, mungkin istrimu, suamimu, anakmu, mertuamu, temanmu, sahabatmu. Menurut kamu itu loh, sekarang ini Yesus itu siapa? Karena dengan tidak mengenal, itu beda dengan mengenal, saudara. Kalau saudara mengenal seseorang, dengan saudara tidak mengenal seseorang, itu berbeda. Kemarin saya pelayanan ke Parung Panjang, kemarin ya, tanggal 3. Saya berdua dengan Pak Beni, saya naik mobil. Ada 2 orang dalam perjalanan, suami istri. Tahu-tahu ada kendaraan menyalip saya, di depan sana, sesudah itu berhenti, dia membawa yang prianya. Singkat cerita, jalan. Nah, kayak saya melihat bahwa dia tinggal sendiri, terus umurnya sudah tua, saya lihat 60-an ke atas itu, saya berhenti saudara, dengan Pak Beni, saya menawarkan diri. Ibu mau kemana? Terus dia jawab, cuma saya lupa jawabannya karena satu daerah yang saya memang belum familiar, di daerah Rangkas Bitung sana, dari jauh saudara. Akhirnya saya ulangi lagi, ibu mau kemana? Apakah ibu mau saya antar atau ikut? Terus dia langsung gini, lihat saya saudara. Kenapa? Saya yakin dia nggak kenal saya. Kalau dia kenal saya, dia pasti langsung seelo, dia langsung bilang, Bapak, Pak Nathan, oh iya aku mau ke sana. Oke siap Pak Nathan, siap. Karena dia nggak kenal saya, ini peristiwa baru kemarin. Dia akhirnya singkat cerita nggak mau naik. Dan akhirnya saya dengan Pak Beni ya melanjutkan perjalanan saya dari Rangkas Bitung kembali ke Jakarta. Orang kalau nggak kenal, itu memang beda dengan orang yang kenal. Sekarang ini pandemi loh saudara. Sekarang ini tanda kutip sudah mulai agak resesi. Ya, kalau saudara nggak kenal Tuhanmu, nggak mengenal Yesus siapa di dalam dirimu, wah ini bisa membahayakan dirimu saudara. Untuk itu tadi saya sudah bilang, kalau saudara ikuti khotbah saya ini dengan baik, saudara nanti akan penuh damai. Saudara akan optimis hidupmu. Dan saudara akan berpengharapan. Karena saya akan mencoba membangun imanmu kembali, pengetahuanmu tentang Tuhan dalam dirimu. Nah ketika saya sudah dapatkan judul ini, Tuhan singkapkan 2 hal kepada kita. Yang pertama berbicara tentang Yesus. Siapa Yesus itu? Tetap kita baca Alkitab. Alkitab memberitahukan kepada kita ada banyak hal siapa Yesus. Ya, bicara tentang predikatnya, jabatannya. Yesus itu banyak. Dia Tuhan, dia guru, dia nabi, ya. Dia juga Mesias, dan banyak hal lagi. Cuma hari ini saya akan bicara 2 hal. Yang pertama, dia adalah juru selamat. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan tenang dalam hidupmu. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Dalam bahasa Yunani, istilah juru selamat itu adalah soter. Maka ada pembelajaran namanya soteriologi, artinya ilmu tentang keselamatan. Alkitab katakan bahwa Yesus adalah juru selamat.
Bicara tentang juru selamat, berarti Yesus adalah ahlinya untuk menyelamatkan. Punya kemampuan untuk menyelamatkan. Jadi siapa, saudara? Yesus adalah juru selamat. Jadi apa yang sekarang saudara hadapi? Kalau saudara mengerti satu kata ini saja, dan ini ada pada Yesus, saudara akan tenang. Tidak ada persoalan yang tidak bisa terselesaikan oleh pribadi yang disebut juru selamat. Contoh kecil, saudara punya kendaraan, lupa naruh kuncinya. Singkat cerita, ternyata kuncinya ada di dalam kendaraan, dan kendaraan saudara sudah terkunci, dan sudah mati. Singkat cerita, saudara mau masuk, mau mengendarain kendaraan itu. Saudara pasti akan bingung. Tapi saya kasih tahu, saudara cari aja ahli namanya juru kunci. Nggak usah bingung. Nggak usah dipecah itu kaca jendela mobil saudara. Nggak usah. Saudara searching, ya, saudara cari dengan handphone yang sekarang sangat gampang itu, cari namanya juru kunci tentang kendaraan. Saudara panggil, dalam hitungan menit, saya yakin, karena dia ahlinya, dia pasti akan bisa buka pintu, ya, yang terkunci kendaraan saudara itu. Kalau sudah ketemu ahlinya, namanya juru, sebenarnya tidak ada sesuatu yang sulit. Jadi kalau saya dan saudara mengenal siapa Yesus di dalam diri saya dan saudara dengan baik, dan salah satu kata yang kita pelajari hari ini adalah juru selamat, persis seperti yang dideklarasikan oleh Bapa melalui kesaksiannya, bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat atas dunia, artinya atas semua apa yang ada di dunia ini. Maka sebenarnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Untuk itu, saudara harus yakin benar bahwa Tuhan Yesus itu juru selamatmu. Katakan amin. Kalau saudara yakin benar bahwa Yesus itu juru selamat, nah namanya juru. Kata yang dipakai di sini adalah ahli dalam menyelamatkan. Sehingga tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Masalah yang terberat, ya, masalah yang terpenting dari manusia itu apa? Mari kita buka di dalam Roma pasal 5 ayat 15. Roma pasal 5 ayat 17. Mari kita buka. Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Bicara tentang juru selamat, yang menjadi persoalan terberat manusia itu sebenarnya adalah masalah manusia terpisah dari Allah. Oleh karena satu orang yang namanya Adam, ketika Adam jatuh dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan, maka Adam diusir. Maka Adam disuruh keluar dari Taman Eden. Manusia terpisah
terpisah dari Tuhan. Dan itu menjadi persoalan yang berat. Ketika seorang hubungan antara bapak dan anak, tahu-tahu bapak mengambil keputusan ya untuk mengusir anaknya, dan anaknya yang belum pernah berpengalaman di dunia sana. Wah, itu jadi persoalan yang berat, saudara. Apalagi kalau selama ini anaknya itu bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Itu akan menjadi sangat berat. Dan upah dosa itu mati, tidak hanya terpisah, tapi gara-gara Adam jatuh dalam dosa, maka manusia tidak kekal. Tubuhnya yang awalnya kekal dengan tubuh kemuliaan menjadi tidak kekal. Maka dia mengalami kematian. Tapi tidak cukup sampai di situ. Upah dosa tidak hanya maut, tapi upah dosa adalah hukuman kekal selama-lamanya. Artinya neraka. Dan oleh satu orang yang namanya Adam itu, semua manusia berdosa. Dan upah dosa adalah maut, kematian. Upah dosa adalah hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Tapi puji Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita ada juru selamat. Dan juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Dan oleh satu orang itu sekarang saudara dan saya menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Siapakah dia? Yesus Kristus. Jadi kalau dosa saya dan saudara sudah diselesaikan, apalagi hanya masalah sepele di dunia ini. Saya yakin Tuhan sebagai juru selamatmu pasti menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan ingatkan tentang Yesus itu gembala yang baik. Ini sampai ada lagunya, saudara. Itu artinya ini sudah sebenarnya bukan sesuatu yang asing setiap orang mendengar Yesus gembala yang baik. Tapi yang saya heran, kok saya masih melihat kalau Yesus adalah gembala, pengikutnya adalah domba, kenapa masih ada domba yang hidupnya itu sepertinya nggak yakin. Nggak menunjukkan bahwa dia itu punya gembala, begitu saudara. Alkitab katakan, akulah gembala yang baik. Ayo kita baca bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah, yang di sini mari kita baca. 2, 3. Akulah gembala yang baik. Jadi Yesus berkata, ini Yesus yang langsung ngomong saudara. Aku gembala yang baik. Coba. Kalau dikatakan aku ini orang jahat ya, lu mau apa? Nah itu beda saudara. Tapi kalau Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Seharusnya ketika kita membaca ayat ini dan meresapinya, sudah pasti banyak hal yang ada dalam hatimu, dalam pikiranmu, pertanyaan-pertanyaan yang gak terjawab selama ini, ketakutan, kecemasan, kegelisahan, apapun yang terjadi. Seharusnya kalau saudara sadar betul bahwa kau punya Tuhan yang adalah gembala yang baik. Kau pasti damai. Seharusnya kau tenang. Tidak lagi hidup dalam kecemasan, tidak lagi hidup di dalam ketakutan, tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran. Kata poemine atau gembala itu dalam bahasa Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu adalah shepherd. Ya. Sama pastur. Kita mendengar istilah pastur. Berasal dari kata pasteur. Pasteur itu artinya padang rumput yang hijau. Ya, pastor itu berarti orang. Ya. Jadi Yesus adalah gembala. Dia mengenal dombanya. Dia gembala yang baik. Dia mengenalmu.
Saudara harus sadar ini, bahwa Tuhan mengenalmu. Sebagai gembala yang baik, Dia pasti memeliharamu. Kalau kecuali gembala yang jahat ya. Kalau gembala yang jahat, dia tidak mengenal dombanya, dia tidak memelihara domba-dombanya. Karena Yesus adalah gembala yang baik, Dia akan melindungimu. Dia akan memproteksimu. Sebagai gembala yang baik, engkau kalau sedang terluka sebagai domba digambarkan, Tuhan akan mengobatimu. Coba. Jadi Tuhan mengenal engkau. Tuhan sungguh-sungguh mengerti keadaanmu. Tuhan memelihara sebagai gembala. Istilahnya adalah pastir tadi, padang rumput. Tuhan menyediakan, mencukupi seluruh kebutuhanmu. Jadi saya nggak percaya, saya nggak yakin. Kalau saudara benar-benar digembalakan Tuhan Yesus, Tuhan nggak memeliharamu. Saya nggak percaya itu. Saya yakin orang yang sungguh-sungguh mau digembalakan oleh Tuhan Yesus. Dan ia sadar siapa Tuhannya, bahwa Tuhannya itu adalah gembala yang baik. Maka hidupnya pasti terpelihara. Saudara pasti terpelihara. Jadi kalau saudara berkata, Pak Pendeta hari ini kayaknya saya nggak dipelihara, udah nggak usah seperti meratap diri. Saudara tinggal berkata, Tuhan hari ini aku yakin Engkau adalah gembalaku yang baik. Aku serahkan keluargaku kepadamu. Aku berikan seluruh keluargaku kepadamu. Aku berikan seluruh usahaku, bisnisku, pekerjaanku kepadamu. Tuhan sebagai gembala yang baik pasti memeliharamu. Sekarang ini kita dalam situasi pandemi. Percayakah bahwa Tuhan sebagai gembala sanggup melindungimu? Saya akan kasih gambaran dulu, saudara. Tolong diklik. Ada seorang gembala. Dan itu namanya adalah Daud. Ini cerita manusia ya. Ini bukan ceritanya tentang Yesus. Manusia aja seperti ini nih. Apalagi Tuhan Yesus. Soal melindungi, soal menjagai, soal memelihara dombanya itu. Dan Tuhan katakan memperkenalkan diri kepada saya dan saudara, akulah gembala yang baik. Aku percaya itu. Bapak, Ibu, Saudara semua harus percaya itu. Engkau harus mengenal dengan benar siapa Tuhan Yesusmu. Dia adalah gembala yang baik. Nah, ada satu cerita ini. Di dalam perjanjian lama, dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 dan 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan. Perhatikan. Jadi Daud memperkenalkan diri kepada Saul ketika di medan perang, karena itu si bangsa Israel ditantang-tantang sama Goliat, ya semua pada ngeper, ketakutan. Singkat cerita, Daud tampil di situ dan ingin memperkenalkan diri dan ingin menghadapi Goliat itu. Nah, sebelum sampai menghadapi Goliat, ia ditahan dulu ya oleh Saul. Ya, singkat cerita, kalau saudara sudah baca ceritanya dari ini, nanti Daud mau dikasih jubahnya, bajunya alat perang, dan singkat cerita juga nggak bisa. Ya, tapi akhirnya Daud memberi kesaksian ini. Kata Daud ya kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan. Jadi dia gembala. Kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Ayo ayat 35 kita baca bersama-sama. Yang di sini juga membaca. 2, 3. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya.
Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Beruang aja dihadapi, apalagi cuma seperti hal yang sepele ya. Beruang saja, Alkitab katakan mencoba menggambarkan, aku ini seorang gembala. Seorang gembala, aku punya kambing domba. Kalau ada orang yang mau mengancam binatang atau peliharaanku yang namanya domba atau kambing itu, siapapun itu, kalau itu beruang, kalau itu singa, kalau itu serigala, maka aku akan menangkapnya, menghajarnya, dan membunuhnya. Itu gambaran seorang gembala. Saudara tahu ketika Yesus berkata, aku gembala yang baik. Saya yakin, kalau saudara sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, saudara akan terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Percayalah, Tuhan gak akan membiarkan engkau hancur. Tuhan gak akan membiarkan engkau terbunuh karena serangan-serangan itu, karena virus ini, karena masalah ini. Itulah gambarannya. Kalau Daud saja memperlakukan domba seperti itu, apalagi Tuhan kita ketika ia berkata, akulah gembala yang baik. Tuhan pasti memproteksimu, melindungimu, menjagaimu, dan menolongmu. Untuk itu saudaraku yang dikasih, kenalilah Yesus Tuhanmu. Dia adalah juru selamat. Enggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, Yesus adalah gembala yang baik. Tidak mungkin saudara tidak dipelihara, tidak mungkin saudara tidak dijagai, tidak mungkin saudara tidak dicukupi, tidak mungkin saudara tidak diayomi, dilindungi. Sebagai gembala yang baik, dia bertanggung jawab atas hidupmu. Cuma masalahnya, kenapa saudara menjadi takut? Kenapa saudara menjadi khawatir? Kenapa saudara menjadi cemas? Jangan, sadarilah sekarang bahwa engkau punya Tuhan sebagai juru selamat. Engkau punya Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Ketika engkau bertanya, menurutmu siapakah aku? Maka hari ini kami deklarasikan bahwa kami mengenalmu sebagai juru selamatku. Maka kami akan menjawab bahwa engkau adalah gembala yang baik bagiku. Sehingga dengan demikian, kami yakin ya Tuhan, engkau akan memberikan, engkau akan menolong, engkau akan mengurapi, engkau akan memberkati, engkau akan melindungi, menjagai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin.